Welcome back to Mohan Entertainment Channel. Guys, hari ini ada yang sangat spesial, yaitu ada tamu spesial Mohan di sosmed, sosok orang Super Medan. Nah, sosok orang Super Medan kali ini berbeda guys, karena bapak ini jauh-jauh barusan dari Jakarta. Begitu mendarat di Kuala Namu langsung cari Mohan. Wow, keren sekali kan? Dan kami sedang nongkrong di salah satu Chinese food terbaik di kota Lubuk Pakam, yaitu Surya Jaya. Ayo langsung saja kita ngobrol dengan bapak ini yang sangat luar biasa. Dan bapak ini selalu melindungi kita semua. Siapakah dia? Tunggukan sesaat lagi dan hanya di Mohan Entertainment Channel. Nah, ini dia guys, bapak yang selalu melindungi masyarakat khususnya Sumatera Utara. Hai, selamat sore Bapak Parlindungan Purba. Halo brother. Halo, apa kabar Pak? Pak Mohan, sehat? Horas, menjua-jua, yahoo, jua-jua, kulonun, ahoy, good afternoon. Good afternoon, wow, luar biasa. Satu lagi Pak, Wanakem. Wanakem. Wah, ini dia sapaan khusus etnis Tamil Pak, Wanakem. Siap. Waduh, ternyata lebih ganteng tanpa kacamata. Manis sekali senyumnya Pak di hari ini Pak. Siap. Pak, langsung saja deh Pak, di sosmed hari ini Pak, sosok orang Super Medan. Mohan sudah kedatangan tamu Bapak Parlindungan Purba. Yuk kita tanya-tanya ke Bapak Parlindungan yang sudah jauh-jauh dari Jakarta dan yang sudah berkecimpungan di dunia politik Indonesia sangat lama, sekitar kurang lebih 20 tahun. Benar Pak ya? 15 tahun tepatnya. 15 tahun tepatnya. Ayo kita tanya-tanya ke Bapak itu. Ini guys ya. Pak, saya ngefans sama Bapak dari SMA Pak. Jadi sewaktu masa sekolah saya sudah mengenal dengan sosok Bapak Parlindungan Purba. Hingga zaman kuliah dan hingga saat ini Pak, saya masih ngefans dengan Bapak Parlindungan Purba. Mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa sih Mohan bisa begitu ngefans dengan Bapak Parlindungan Purba? Jawabannya simple, karena Bapak ini sangat aktif di berbagai elemen masyarakat dan sangat aktif di berbagai suku, etnis, budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Benar Pak ya? Siap. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang asik banget buat dijawab oleh Bapak Parlindungan Purba. Oke Pak. Pak, bagaimana sih Bapak bisa bertahan di dunia perkancahan politik hingga saat ini Pak? Ya, jadi kalau berbicara soal politik itu kan berbicara soal kekuasaan. Ya Pak. Dan berbicara kekuasaan sebenarnya ada hal yang mendasar yang penting di situ adalah melayani. Jadi kalau orang mempunyai kekuasaan bukan berarti dia hanya memerintah, tapi kewajiban utamanya adalah melayani. Itu adalah prinsip daripada politik. Okay. Saya 15 tahun sebagai anggota DPD RI, yaitu kalau di sana-sana mirip-mirip seperti senator di Senayan ya. 15 tahun dan saya tidak mewakili salah satu partai politik. Saya kawan semua partai politik. Tetapi di dalam kegiatannya saya bersinergi dengan semua parpol karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi kenapa saya bisa ya, pikir ini adalah hal panggilan ya. Setiap orang kan berpolitik, di dalam rumah tangga juga berpolitik kok. Bapak sama ibu dengan anak-anaknya berpolitik bagaimana supaya rumah tangganya bagus, melayani anak-anaknya, mencari nafkah, itu politik sebenarnya. Jadi tidak ada kehidupan yang tanpa politik. Yang benar adalah politik yang beretika, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan orang bersama, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi. Nah, ini adalah hal yang penting, prinsip-prinsip dasar daripada berpolitik yang saya baca dari buku, yang saya lihat enak dibaca, ngerjainnya agak susah gitu. Tetapi ya mudah-mudahan itu tetap menjadi pedoman kita selama ini. Wow, penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Parlindungan Purba. Benar-benar sangat amazing Pak ya. Nah, ini kan Mohan masih kategorinya muda Pak ya. Siap. Oke. Kalau gitu Pak, ada nggak nih tips buat anak-anak muda kreatif yang pengen terjun ke kancah dunia perpolitikan di Indonesia Pak? Ya, jadi saya pikir politik itu adalah sesuatu yang menarik. Jangan dikatakan berpolitik itu berdosa. Yang salah itu adalah pelaksanaannya tidak demi kepentingan umum. Bagi orang muda, milenial, saya mengajak, ayo kita mau berpolitik. Tentu ada dua berpolitik ya. Satu berpolitik praktis dengan masuk menjadi anggota partai politik yang suatu saat akan menjadi anggota DPR lah, atau yang dalam konteks
berpolitik dalam rangka mengawasi kehidupan supaya pemerintah ini berjalan di jalan yang benar. Saya pikir dengan adanya sosial media dan lain-lain, orang muda juga udah mulai berpolitik kok, memberikan kritik kepada pemerintah ataupun kepada hal-hal yang tidak benar. Karena intinya adalah bagaimana berpolitik itu adalah melayani publik. Jadi saya pikir bagi anak muda ini sangat cocok ya. Kalau dulu untuk memperkenalkan diri kan susah, harus ada koran. Sekarang kan tiap orang bisa punya sosmed. Nah kayak Mohan ini kan sosmednya udah banyak. Aduh, terima kasih Pak. Sudah banyak. Jadi ini peluang ada gitu. Jadi bagi anak muda, go ahead. Nggak ada permasalahan. Yang penting Anda mempergunakan itu adalah untuk kepentingan orang banyak, tidak semata-mata kepentingan pribadi atau untuk korupsi gitu. Oke. Jadi Itu nggak boleh. sangat luar biasa ya penyampaian Bapak ini buat tips anak muda. Pergunakan medsosmu dengan benar dan baik, dan kalau memang mau berpolitik silahkan promosiin diri, tapi ingat tujuannya untuk melayani masyarakat. Dan satu lagi, jangan memfitnah orang. Nah itu dia yang Jadi misalnya begini, nggak suka sama si berhentikan dia dari kepala daerah. Jangan, itu udah pribadi namanya, nggak pantas. Ya. Kita beretika. Kalau dia nggak suka, salurkan lewat DPR atau apa. Kalau nggak, lempar aja, ibarat nyiram air, tembak ke atas, kena muka bersama-sama. Tapi jangan pernah menyebut nama orang langsung. Itu kurang etik dalam berpolitik. Nah, sesuai juga Pak, kalau misalnya saat ini kita membuat seperti itu di media sosial, ada kena undang-undang ITE-nya Pak. Ya. Benar-benar. Nah, selanjutnya ini Pak, kenapa sih saya lihat Bapak selalu cepat merespon apa yang terjadi kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara Pak ya? Seperti beberapa tahun lalu saya ada membaca sebuah artikel, Bapak begitu sangat cepat respon tentang masalah listrik di Sumatera Utara Pak. Ya, jadi begini, saya kan suka berteman, dan terus terang saya tahu semua itu dari media. Teman-teman SMS saya, Bang ada mati listrik di sini, dan ya mudah-mudahan begitu dia respon saya langsung datang ke lokasi. Nah yang jadi akibatnya, jadi saya terbiasa gitu, kalau ada masalah langsung. Bukan hanya di Medan ya, di Nias misalnya, waduh, itu asal mati listrik di sana pun, nah, sampai sekarang walaupun saya nggak DPD lagi Bang, mati listrik sana mereka cari saya. Tapi syukurlah, walaupun saya nggak menjabat lagi, saya masih membina komunikasi dengan teman-teman PLN. Dan PLN tidak pernah saya marahi. Saya bilang tolonglah bantu masa listrik. Dan mereka juga nggak bisa. Saya terpaksa membantah bantuan daripada PLN pusat. Kan tinggal mengeksekusi yang di daerah. Dan yang kedua, saya pikir listrik ini adalah hal yang penting. Semua kehidupan tidak ada yang tidak mempergunakan listrik. Ini adalah kebutuhan primer yang harus dijaga pemerintah. Jadi pemerintah nggak boleh main-main dalam hal listrik. Tapi supaya kita memahami bahwa listrik ini yang kelola adalah BUMN, PLN. Nah PLN ini kan manusianya kan harus direformasi cara berpikirnya. Berketepatan, PLN ini hanya dia satu-satunya di dunia Indonesia ini yang membeli listrik. Jadi akibatnya monopoli. Nah tapi dia kan sudah mulai memperbaiki diri, kita kritik sedemikian rupa. Tetapi yang namanya ini kan masih baru. Saya yakin akan ada reformasi di PLN ya, sehingga mereka juga nggak terbebani. Contoh, PLN yang di Medan ini bosnya di Jakarta loh, bukan wali kota, bukan gubernur. Jadi macam mana kalau ada masalah? Yang dikejar-kejar kan bupati wali kota, kasihan juga, mati listrik di tempatnya misalnya. Nah ini yang saya selalu mengatakan, dulu tolong kalau bisa PLN itu ada rayonnya yang bertanggung jawab. Wah, sangat luar biasa nih penjelasan dari Bapak Parinongan Purba. Begitu langsung ketika ada masalah langsung terjun cari akar dari permasalahannya Pak ya, cari akar dari permasalahannya lalu menyelesaikan secara kekeluargaan Pak. Ya, ada satu lagi. Apa itu Pak? Kalau ada masalah saya datang, saya tidak pernah menerima amplop. Oh, nah ini dia yang terpenting. Pemirsa ya, sahabat Mohan Entertainment, yang terpenting adalah kalau ada masalah selesaikan dengan kekeluargaan dan tanpa amplop. Tanpa amplop, saya selalu tolak. Nah, kadang ada itu yang dia. Enggak lah, karena ini kan sudah tugas dia ya sebagai anggota dewan gitu ya. Benar-benar Pak, tanpa amplop tadi yang kita harus garis bawahi Pak ya, tanpa amplop. Nah, kalau yang berikut adalah pertanyaan yang sangat menarik bagi saya dan pastinya bagi masyarakat pencinta Mohan Entertainment. Apa itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Mengapa sih Bapak sangat mencintai berbagai etnis, budaya, dan tradisi yang ada di Sumatera Utara Pak, khususnya di kota Medan nih? Karena belakangan ini atau bertahun-tahun yang lalu Pak ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya selalu melihat Bapak aktif di berbagai kegiatan Pak, kayak misalnya
di gereja Bapak aktif, habis itu di tempat Chinese ya, Imlek juga Bapak aktif, dan bahkan yang paling spesial ini, bagi Mohan yang paling spesial nih, Bapak ini selalu menyempatkan diri untuk hadir di perayaan Maha Puja Thaipusam Sri Subramaniam Nagara Tertempel atau Setikuil yang ada di Jalan Kejaksaan Medan. Nah, mengapa nih Pak begitu mencintai Pak? Jadi begini, kita ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu bahagian daripada budaya. Budaya itu kan cara berpikir, cara merasa, cara berkata-kata, cara makan, cara bergaul, dan cara bekerja dan lain. Nggak bisa lepas. Dan kita bersyukur. Saya senang ini di Pakam ini ada nama istilah unity is power ya. Nah, itu satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang kita melekat dengan budaya. Saya juga sering teman-teman dari Majelis Taklim pun saya ikut juga di dalam acara saya hadir. Jadi tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena memang kita udah terlahir berbeda. Kita boleh berbeda tapi jangan membeda-bedakan. Itu nggak baik. Dan yang kedua, budaya itu adalah menunjukkan apa ya? Tingkat intelektual suatu bangsa. Gak usah jauh-jauh Bang. Kalau kita pergi ke Vietnam, ke Korea, yang dijualnya budaya Bang. Budaya itu bukan hanya tari, musik, tapi cara dia bermusyawarah itu part of the budaya. Makanya saya katakan kalau boleh bagaimana supaya semua, misalnya di Batak misalnya, kan di sana banyak kehidupan dari mulai lahir, kawin, meninggal. Kan ada seremonial. Nah, kenapa nggak itu dijadikan objek wisata gitu? Nah, ini juga di suku-suku lain, di Karo juga banyak itu, di Tionghoa juga, di suku Jawa juga, di Melayu ada kan. Nah, tapi maksudnya yang bisa kita buka lah ya, yang sifatnya adalah meng-attract orang untuk memahami bahwa kita akan kaya budaya. Apakah budaya kita kalah sama Eropa? Enggak juga. Banyak Pak, banyak. Indonesia banyak banget. Kita hebat loh. Termasuk di tempat kita Pak, di etnis Tamil tersendiri ya. Tadi salah satunya itu ya Maha Puja Thaipusam Pak. Selainnya juga banyak acara yang memang benar yang Bapak bilang itu harus kita publikasikan Pak, agar masyarakat lebih tahu apa itu kita dan siapa sebenarnya kita. Saya punya ide. Ya, itu bagaimana kalau di Pakam ini kita jadikan pusat pameran budaya internasional. Setuju Pak. Mulai tahun depan. Siap, setuju. Nah, kalau misalnya kapan yang terdekat, yang dekat ini udah lewat dah lah ya. Maka kita bisa prepare 6 bulan yang akan datang. Kita pusat kerja di sini. Misalnya ada acara keagamaan, acara suku, kita buat bersama-sama sini, tapi kita manage menjadi event pariwisata. Jadi selain ada ritual keagamaan, ritual kesukuan, kita bisa menjual menjadi paket-paket wisata. Tadi Bang Sinaga bilang berapa orang mendarat di Kuala Namu, berapa persen yang singgah kemari. Kenapa? Karena orang nggak tahu apa yang ada di sini. Nah, memang apakah kewajiban orang untuk tahu? Enggak juga. Kita yang harus rajin. Karena orang kadang-kadang cuek kan, apa sih manfaatnya? Tapi kalau dia menarik, orang yang datang kemari. Nah, ini saya pikir coba kita wujudkan lah di Pakam ini ya. Amin Pak. Amin bisa Pak. banyak lah, misalnya Thaipusam kan ada, kita bikin, kita arrange sehingga kita link dengan turis yang dari Penang. Ngapain dia pergi jauh-jauh misalnya, datang kemari, ambil 3 hari di sini, udah berapa perputaran duit? UKM yang di situ hidup, dan UKM-nya kita tata juga yang bagus. Nah, sesudah itu misalnya ada acara apalah, suku-suku kita di sini, saya nggak tahu persis, tapi kita lebih duduk sama kita, apalah kita detailkan, ini menjadi objek wisata. Benar Pak, sangat luar biasa. Objek wisata itu bukan sesuatu yang dibuat-buat kan, tapi yang alamiah Bang. Alamiah Pak. Nah, jadi kalaupun ada di awal hanya tari-tarian, oke, tapi alamiahnya ini yang harus kita buat. Siap. Karena itu kekuatan kita. Siap. Dan tetap mempertahankan tradisi dan budaya kita Pak. Iya, itu Pak. Wow, penjelasan yang sangat luar biasa nih dari Bapak Parindungan Purba. Pak, luar biasa Pak ya. Masih semangat Pak ya. Walau cepat-cepat tapi luar biasa Pak. Sedikit lagi Pak nih pertanyaannya Pak. Apa harapan Bapak terbesar ya, harapan terbesar untuk Sumatera Utara Pak? Baik, saya berharap selain budaya kita harus menggerakkan perekonomian. Perekonomian Pak ya. Koperasi UMKM harus kita dorong. Di dalam Sokoguru kita dulu, ekonomi kita ada 3. BUMN, pemerintah, koperasi, dan swasta. Ini kan udah tertinggal. Kalau BUMN hidup terus.
swasta PT CV nggak usah kita tolong hidup, koperasi mana. Nah, saya tertarik bagaimana kita membuat di Deli Serdang ini menjadi center of perkembangan daripada koperasi UMKM. Tentu ada kendala-kendala. Nah, saya berketepatan baru pulang dari Jakarta 2 hari yang lalu, audiensi dengan Menteri Koperasi UMKM Pak Teten Mas Duki. Saya ngomong sama dia bilang maju Len, sekarang zamannya koperasi UMKM. Ada yang menggembirakan, sekarang ada namanya Impres nomor 2 tahun 2022 yang mengatakan, itu Presiden neken loh, semua tender pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri dan harus produk UMKM koperasi. Nah, sekarang kita siap nggak? Jangan sampai dievaluasi lagi karena kita nggak siap. Saya pikir Deli Serdang ini harus mulai nih. Ini banyak teman-teman di sini kan, kenapa tidak? Ayo. Ini kota internasional loh. Jangan anggap Deli Serdang ini kota kampung. Dulu ya, waktu Medan airportnya masih di Kolonia. Sekarang di sini loh. Nah, jadi ini kebanggaan kita. Apalagi Deli Serdang ini kan kota yang segala suku semua ada. Benar. Coba benar. apa yang nggak ada sini? Danaunya ada, gunungnya ada, lautnya ada, kerangnya ada, pantainya ada. Apa yang nggak ada? Semua lengkap Pak ya? Lengkap, Kan everything. tinggal bagaimana kita mengelola masyarakat tadi ya Pak ya? Ya. Manajemen sumber daya manusia sama kita mengelola UMKM tadi Pak ya? Satu lagi kuncinya, semua harus berpikiran positif dan semangat. Ya, positif Jangan hanya dan mengandalkan pemerintah. semangat. Siap Pak. Semua. Karena dengan demikian kita baru bisa bersama. Dan yang terpenting adalah cintain produk dalam negeri Pak. Cipta produk-produk Indonesia. Nah itu dia Pak. Ya kita lanjut lagi Pak ya. Apa ini Pak keinginan Bapak ke depannya Pak? Ya, kalau keinginan saya terus tidak mau berhenti. Tidak berhenti Pak ya? Walaupun saya kan udah nggak DPD lagi sekarang, tapi Pak. ternyata saya masih jumpa teman-teman menteri atau apa di Jakarta, masalah rakyat masih diterima dengan baik gitu. Masih diterima Pak ya? Nah, seperti kemarin saya jumpa Pak Erick Thohir. Dia BUMN, ayo gimana nih masalah supaya BUMN juga memberikan perhatian kepada UMKM. Oke Len, mainkan gitu. Berarti, Jadi dengan ini saya pikir kita lihat nantilah. Mudah-mudahan sehat-sehat dulu. Siap, itu yang penting Pak, sehat-sehat, tetap patuhi protokol kesehatan Pak ya, itu dia. Tapi yang jelas banyak masyarakat yang masih sayang dan masih cinta dengan Bapak Perlindungan Purba. Benar Pak ya? Pak, terima kasih. mimpi Bapak yang sampai saat ini belum tercapai Pak? Ya, saya orangnya tidak mau bermimpi terlalu besar. Di dalam situasi sekarang saya selalu bersyukur. Walaupun begini saya bersyukur. Jadi intinya yang saya inginkan adalah masyarakat kita ini bisa, UMKM-nya bisa bergerak. Karena sebenarnya kekuatan utama itu ada di UMKM. Coba ingat waktu 97 perusahaan besar gawat. Ini kemarin nih. Perusahaan besar kena semua kan. Kita UMKM kita masih bisa hidup kan. Karena jumlahnya banyak. Masih bersyukur kita Pak. Masih bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Pak, satu lagi Pak. Pertanyaan terakhir dari Mohan di sore hari yang berbahagia ini ya, bersama Bapak Perlindungan Purba, apa ini yang menjadi cita-cita Bapak untuk diri sendiri dan Sumatera Utara Pak, serta Indonesia juga Pak? Pertama untuk Sumatera Utara saya pikir harus menjadi provinsi yang kebanggaan ya. Menjadi provinsi kebanggaan Pak ya? Dulu PSMS hebat, itu kan Sumatera Utara. Dulu orang Sumut hebat. Nah, sekarang harus lebih hebat lagi. Harus lebih hebat lagi Pak Jadi ya? kalau kata gubernur sekarang Sumatera Utara bermartabat kan gitu. Iya, benar, Harus Pak. dalam arti segalanya kan. Benar Pak. Dan yang kedua Indonesia, saya yakin ya, ramalan McKinsey kan ada. Tahun 2050 kita ini negara kuat. Negara kuat Pak ya? Karena kita punya market 270 juta orang. Di mana orang yang punya 270 juta? ASEAN itu kalah itu. Siapa sih yang paling besar ASEAN? Nggak ada. Indonesia, Pak. Ya lah paling Vietnam ya mungkin 100 juta orang. Kita punya luas, kita punya laut segalanya. Dan kita punya satu keunggulan, kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tepat sekali Pak, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Dan untuk diri sendiri Pak, tadi Indonesianya sudah, untuk Sumatera Utaranya sudah, dan yang terakhir untuk diri sendiri Pak, apa nih cita-cita nih Pak? Saya kepingin jadi sahabat semua orang. Wis, ini dia. Semua orang, dari Ini segala dia yang level. menarik. Ini dia yang menarik, yaitu sahabat
semua orang. Ayo kita bersama-sama doain supaya Bapak Parlindungan Purba menjadi sahabat semua orang. Amin, Pak. Amin. Nah guys, segitu dulu wawancara eksklusif saya dengan Bapak Parlindungan Purba, tentunya di sosmed, sosok orang super medan. Terima kasih Bapak Parlindungan Purba, sehat selalu. Semoga apa yang kita mimpikan menjadi berkah ya Pak ya, dan menjadi motivasi bagi anak muda dan semuanya. Oke, Pak. Satu lagi, apa itu, pada Pak? bulan baik, bulan Ramadan ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Siap. Dan pada saatnya nanti akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Semoga Indonesia, Sumatera Utara, Deli Serdang, kecamatan kita ini, desa kita ini makin makmur masyarakatnya di masa mendatang. Amin, Pak. Terima kasih. Pak. Siap, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bapak Parlindungan Purba dan sehat-sehat semua. Dadah. Nah segitu dulu guys ya, ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Parlindungan Purba. Jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment Channel. See you guys.